karyawan, asli karyawan dulunya. Udah pensiun. Nah, saya asal mulai bergabung di sini karena saya lihat produknya. Saya ada riwayat bypass jantung. Tapi ceritanya nanti apa sih? Saya ada riwayat bypass jantung. Jadi karena pandemi saya nggak bisa ke dokter. Waktu itu naik tangga ngos-ngosan. Wah, takut juga ya. Karena ingat waktu dulu jadi waktu dulu bypass jantung kan ingat ya. Wah, ngeri banget. Jadi teman luar biasa Pak Anton, Bu Melvin tawarin saya nih produk kesehatan dari Jepang. Apaan? Nah, namanya saya lihat ya, izinnya makanan. Kalau kita beli makanan kan nggak perlu tanya-tanya kan. Udah saya makan aja gitu ya. Saya minum 3 hari, enak kan loh. Penasaran kan? Luar biasa ya, kayak beli kucing dalam karung ya. Saya lihat baru isinya apaan ini. Wih, isinya saya lihat. Wah, ada L-glutathione. Oh, ini antioksidan. Dokter saya kasih 2 antioksidan. Saya lihat, wih, patennya ada regenerasi. Wah, saya ingat waktu bypass jantung, dokter saya di Singapura bilang, sebetulnya pembuluh darah kita itu bisa meregenerasi. Cuma masalahnya kalau belum sempat regenerasinya pembuluhnya benar, mampet ya sudah selesai kan tugas kita di dunia ini. Nah, saya ingat dokter saya di Indonesia juga tawarin saya stem cell loh. Wah, apa itu dok? Nah, stem cell supaya jantungnya bisa bagus. Bener dok? Iya. Wah, saya ingat di stem cell di Indonesia belum ngetren ya. Saya nggak berani teman-teman. Saya lihat lagi isinya kan. Isinya tuh ternyata semuanya organik ya, semuanya tuh patennya ada memperlancar peredaran darah. Karena waktu saya habis operasi jantung atau sebelumnya tuh kesen saya juga dibilangin, aduh kamu nih darahnya nggak lancar gitu ya, bukan duitnya ya, darahnya nggak lancar. Dia itu ya kayak film kungfu aja ya, ditemin, wah kamu tangannya dingin nih, kamu darah nggak lancar. Wah udah itu ya ditotok teman-teman. Wah kalau ditotok itu sakitnya luar biasa. Dia bilang kalau kamu mau pijit enak jangan di sini, spa gitu kan. Bener juga ya, habis dipijit enak teman-teman. Tapi di sini kita cuma konsumsi teman-teman. Jadi konsumsi ya. Kalau saya bisa share enak ya? Enggak ya? Nah saya bisa share slide nih. Sebetulnya bisa dari sana katanya. Enggak bisa. Dari sana cuma ya. Nah. Saya cerita sebetulnya saya bisa share yang dulunya itu ya, biar teman-teman tahu saya seremnya lihat hasil scan saya CT scan-nya itu seperti itu ya. Kalau mau bisa juga ya, sebentar ya. Di perusahaan kita juga membantu orang, ternyata dia juga ketemu di sini. Nah sehingga Pak Aswan sekarang jadi serius dan aktif di perusahaan kita. Thank you Pak Aswan. Ya silakan. Ya, nah dulu kata Pak Budi Darwin dulu ya saya dulu dikerjain di IT dari bawah teman-teman ya, dari bocah. Dari bawah ya Pak, kan kita dari bawah. lantai bawah Pak, naik ke atas. Dari bawah. Lantai bawah, naik ke Sampai saya memimpin perusahaan, juga membantu satu grup perusahaan lah ya, beberapa perusahaan baik di luar negeri maupun di dalam negerinya sendiri, banyak pabriknya dan hampir di seluruh Indonesia ada. Nah seperti Pak Budi bilang, saya dulu rekrut banyak anak SMK. Saya bilang sama tim saya, anak-anak SMK itu kasihan loh, mau kemana mereka? Mereka kompetisi sama anak S1 nggak bisa ya, apalagi sama anak S2. Kalau HRD saya dulu grup, pokoknya minimal S1. Kalau saya nggak, saya ambil SMK, ada yang dari satpam, ada tukang parkir, ada office boy, ya, ada yang baru lulusan. Nah yang baru lulusan itu kita kerjasama sama Microsoft ya, sama Google, Microsoft. Kita tes yang nilainya bagus, saya kasih beasiswa ke BINUS ya. Ada yang sekarang udah S1, ada yang sudah selesai S2, ada yang kerja di luar negeri, happy ya. Tapi saya bisa berapa banyak gitu ya, cuma bisa 30-an orang ya. Kita juga nanganin satu bank cukup besar. Nah itu anak-anak SMK yang saya suruh loh, itu mereka keren banget. Anak S1, S2 belum tentu menang loh kualitas kerjanya. Wah itu bangga ya. Nah setelah saya keluar, HRD grup bilang, weh ini grup kamu yang paling banyak anak SMK, next nggak boleh lagi gitu ya. Tapi saya udah pensiun ya.
Karena dulu kan saya yang handle. Nah, di sini ternyata bisa kita siapa saja. Ya, ternyata dari orang-orang biasa juga bisa, ada petani, Pak Satpam ya. Nah, saya kalau tadi dengar sharingan Bu Lavina emosi juga ya. Saya kerja 34 tahun Bapak Ibu. Tapi bonusnya mah kalah ya. Kalau kita makin tinggi kan bonusnya nggak pakai angka lagi ya. Ya udahlah, ini nggak pakai percentage lagi ya. Ya udahlah, angkanya segini aja ya. Nah, itu teman-teman. Ini di sini sangat luar biasa. Dulu yang Pak Budi bilang, saya paling anti MLM. Jadi kalau temen nanya asuransi sama MLM, saya bilang jangan ketemu saya ya. Nanti aja lo ketemunya. Kita kalau nggak ngomong itu. Nah, disinilah itu ternyata setelah saya minum produknya, saya enak. Teman saya kena COVID, hampir pasang ventilator. Minum ini baik. Ada yang mamanya kena stroke, udah cepet baik. Jadi saya penasaran teman-teman. Teman saya udah ke Dubai. Wah, dapat tiket ke Dubai. Kenapa bisa? Diceritain ada bonusnya. Wah, penasaran, tambah emosi ya. Jadi ya biar saya juga beli lebih murah ya, lebih hemat. Nah, akhirnya saya lebih serius lah jalan nih. Nah, saya lebih seriusnya lagi ketika Desember tahun lalu lihat LOP di sini, Grand LOP, ibu-ibu dari Klaten naik motor. Ya, ada ibu tukang pijet datang sini, udah tas koper ya, nginepnya di hotel ya, luar biasa. Jadi, wah, ini bisnis serius ya. Dulu saya nggak terlalu serius ya jalaninya, apalagi mengingat posisi kita ya, masih sombong ya. Wah, gimana ya, kayak orang nggak ada kerjaan gitu ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, di sini yang posisi apapun jalanin aja. Yang penting niat kita bantu orang ya. Jangan sungkan-sungkan. Nah, ceritanya singkat biar nggak kepanjangan ya. Ini masih banyak ahli-ahli kita, leader-leader kita. Nah, ini saya yang sekarang Bapak Ibu. Ya, lumayan langsing lah ya. Ini seharian saya. Nah, sebelumnya apa? Tuh lihat Bapak Ibu. 87 kilo saya. Yang sekarang ini 66, 65, 66 ya. Nah, ini gambarnya memang masih gembul-gembulnya ya, masih lucu-lucunya ya. Kalau saya lihat paspor saya itu sedih loh. Dulu saya seger banget ya. Sekarang kok lesu. Nah, sekarang udah nggak lesu lagi ya. Ada vitaminnya apa? Vitaminnya konnichiwa juga ya teman-teman ya. Membuat hidup kita lebih hidup katanya. Nah, ini saya sebelumnya Bapak Ibu. Nah, ini 2009 saya itu sebetulnya bukan mau check up. Jadi temenin papa saya periksa kontrol ke dokter di Singapura. Saya ngobrol sama dokter, dok, kalau di sini saya kram beberapa kali itu katanya bisa jantung ya dok. Dokternya pegang-pegang, enggak, tapi kalau kamu takut coba deh CT scan di bawah ya. Oh, namanya saya sehat, nggak takut ya. Begitu CT scan besok keluar, wah ini rasa-rasanya ya dunia runtuh ya teman-teman ya. Lihat ini, sebetulnya kalau pembuluh darah kita itu lurus teman-teman, kayak pipa ya. Nah, ini coba lihat ya, bergerigi-gerigi ya. Nah, kalau ininya coba lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Kalau kita lihat, nah di sini ya, pointernya Atas. ya. Nah, Nah, ini sebetulnya harusnya rata nih teman-teman, ya, lurus. Nah, ini ada benjol-benjolan ya. Nah, ini yang lebih jelas nih, kalau kita lihat ya. Nah, ini teman-teman lihat nggak? Yang saya iniin. Nah, ini coba bayangin. Nah, coba bayangin pembuluh darahnya nih ada benjolan-benjolannya nih. Ini bukan kayak pohon ranting biasa ya. Ini ada penyumbatan nih teman-teman di sini, penyumbatan. Mengerikan banget ya. Wah, saya kalau lihat ini tuh serem banget. Nah, teman-teman lihat ya. Ada 7 pembuluh darah saya yang seperti ini, yang tersumbat. Ada 7 teman-teman. Nah, ini hasil CT scan-nya. Skor saya tuh 601. Nah, skornya 601. Padahal 400 saja itu sudah dibilang apa? Ekstrim. Ya, ada penyumbatan. Nah, saya itu udah 601 teman-teman. Wah, itu udah kayaknya dunia runtuh ya. Saya pulang ke Jakarta bingung teman-teman. Cara sensei, ada yang bilang tusuk apa? Cenciu ya. Tusuk jarum, apalah 2 minggu.
saya menderita ya, antara hidup dan mati teman-teman. Jadi yang paling menyedihkan, saya rapi-rapin semua. Ya, bukan soal deposito aja ya, safe deposit box saya, pin ATM ya, semua saya cerita sama istri, sini saya tulis semua teman-teman. Padahal istri saya itu biasanya suruh saya ya, dia enak ya lo, istri saya nggak denger ya. Nah teman-teman bayangin, saya itu ingat anak saya yang perempuan itu waktu itu pernah dia suka banget, kita beberapa minggu sebelumnya tuh makan bakpao isinya tales. Nah saya ingat dia suka teman-teman. Saya pikir saya udah hari terakhir. Saya bayangin itu hari terakhir tuh serem banget. Akhirnya saya beli, pulang dari kantor malam-malam. Pulang dari kantor cepat-cepat teman-teman. Pulang kantor nggak ada. Besok saya beli lagi. Besok saya pergi lagi cari sampai ada teman-teman. Saya pikir kalau saya nggak bisa lagi ketemu anak saya sudah memberikan yang terbaik ya. Padahal masih banyak yang belum ya. Itu sampai terus saya putusin sama istri, ya udah kita operasi aja lah ya. Padahal dokternya waktu itu bilang bukan operasi ya, pasang ring. Ya udah saya berangkat. Nah sebelum berangkat itu teman-teman, saya bawa ya istri saya ke safe deposit box, semuanya saya tulis ya. Nah kayak Pak Budi bilang kayak buat surat wasiat ya. Nah yang paling berasa waktu itu sebelum saya berangkat ya, kebetulan anak saya yang nomor 3 itu baru 2 tahun umurnya, baru 2 tahun ya. Anak saya yang lain itu sudah besar, satu SMA, satu SMP ya. Saya punya anak bonus. Nah waktu mau pergi saya bilang sama kakaknya ya, sama cicinya, sama kokonya itu saya bilang, kamu jaga mama ya, kamu jaga mama baik-baik. Sorry ya, kalau saya cerita ini saya kayak ninggalin surat wasiat bener ya. Kamu jaga mama baik-baik, kamu sekolah yang baik, kamu cari uang, bantu mama sama bantu adik yang masih kecil. Saya ingat anak saya masih 2,5 tahun Bapak Ibu, 2,5 tahun kan, saya takut saya ada apa-apa. Nah, nggak cerita, saya terbang Singapura. Saya cek ke sana, kemudian mau dipasang ring ya teman-teman. Pasang ring, ternyata waktu mau pasang ring itu di kateter, apa yang terjadi? Dokter bilang, waduh ini lokasinya ada yang kayak di tempatnya tuh segitiga ya. Terus pembuluh darah kamu 2 mili. Kalau saya pasang ring nih ada yang 2 mili, riskan juga. Diskusi lagi sama istri ya. Serem juga ya, begitu dimasukin kateter itu, dimasukin kontras teman-teman kelihatan itu. Ada yang udah mepet banget, ada yang masih berbenjol-benjolan, ada yang mepet banget. Jadi kita bisa lihat tuh di monitornya. Jadi bisa ngobrol sama dokternya. Nah, di situ dilema lagi ya. Dokternya bilang 2-3 tahun kamu bisa balik lagi. Dilema lagi Bapak Ibu. Akhirnya udah enggak. Jadi gimana dok? Ya udah kalau gitu di bypass. Nggak boleh langsung teman-teman, kenapa? Minum obat pengencer darah. Pengencer darahnya yang dosisnya tinggi ya, karena mau di kateter kan. Tunggu lagi 4 hari, lebih menderita lagi ya, 4 hari tunggu di bypass. Jadi teman-teman hati-hati ya, yang jaga kesehatan. Nah ini belum apa-apa teman-teman, ceritanya nih masih baru ya. Wah malam sebelum operasi, nah malam sebelum bypass teman-teman, saya itu diajak, kalau di sana enak ya teman-teman, diajak muter. Nanti bapak dimasukin sini, cek di sini, masuk ruang operasi, habis ruang operasi masuk di pemulihan itu di sini. Nanti setelah itu kamu diapain? Wah dia cerita ya, wah kayaknya enteng. Oke. Udah begitu operasi apa yang terjadi? Sekitar kira-kira kan 4 jam. 5 jam belum keluar, istri saya udah takut ya. 5 jam lewat, akhirnya dokter keluar. Oh udah oke katanya, oh udah oke. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah baru berasa Bapak Ibu pasang ventilator ya. Nah pasang ventilator, saya dipasang ventilator itu langsung masuk ke paru-paru ya. Jadi apa? Toraks saya dibuka ya, digergaji, dibuka,
paru-paru dikempesin, ya kan? Nah, baru ambil di sini saya 1, di sini saya 2, di paha 1, ya 4. Jadi dari 7 itu dibuat 3 sambungan, 3 yang pembuluhnya di bypass tuh bukan dipotong ya, Bapak Ibu. Di bypass tuh dibuat jalan baru kayak bypass ya, dibuat jalan baru Bapak Ibu. Karena yang lama dibiarin aja, kalau buntu nggak apa-apa. Nah, dibuat jalan baru tuh dari 4 itu ada 3, satunya disambung. Nah, itu saya di pembuluh di tembolok sini ditusuk ya. Jadi kita nggak bisa ngomong Bapak Ibu, tangan diikat. Ya kayak di film ya, kayak orang gila ya. Diikat Bapak Ibu. Ternyata diikat. Kenapa diikat? Ada satu oma-oma itu lidahnya berdarah, digigit. Nah, makanya diikat tangan saya. Kok saya bangun, saya mau napas nggak bisa kayaknya ya, kayak orang mati teman-teman. Saya kayak orang mati. Nah, susternya datang, ngomong bahasa Mandarin ya. Nah, ngomong bahasa Mandarin saya kagak ngerti ya. Wah, untung teman saya lihat, teman saya orang Indonesia udah tinggal sana. Wah, dia bilang, "Woi, Ciang Wai," katanya. Padahal saya nggak bisa dengar ya. Dia bilang, "English, please, English." Oh, English, dia ngomong bahasa Inggris. Calm down, dia bilang, calm down. Tarik nafas, tenang. Wah, saya baru tahu. Dia ngomong itu, saya tarik nafas, pelan-pelan saya tidur lagi. Karena masih obat bius ya. Saya bangun lagi, teman-teman, pasang ventilator tuh nggak enak banget ya. Jadi kayak kita susah napas loh. Gitu. Bener-bener kayak nggak bisa napas, ternyata itu sengsara ya. Nah, setelah 1 jaman, saya sudah bisa nafasnya bener, baru dibuka. Nah, lega pertama ya. Lega pertama itu. Nah, sudah itu di-drain ya, dikeluarin. Sudah berapa lama, sehari saya dipindahin. Nah, waktu udah dipindahin, apa yang terjadi? Dokternya bilang, saya tanya kan, "Oh, makan apa juga boleh dok?" Boleh katanya, bebas katanya. Nah, itu yang luar biasa ya, makan bebas. Saya bilang, wah enak juga ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, kalau kita makan, doa nggak? Siapa yang nggak doa nih? Bukan siapa yang doa ya, siapa yang nggak doa? Doanya cepet ya. Wah, sebetulnya saya Katolik, saya doa, biasanya kan gitu. Cepet ya. Nah, itu makan nggak nafsu loh. Sampai saya itu makan, sampai ahli gizinya datang, dia buat, dia olah makanan itu sampai menarik Bapak Ibu. Ya, menarik sampai pengen makan. Tapi saya makan 1 sendok, saya terima kasih Tuhan, diem lagi Bapak Ibu. 1 sendok lagi, terima kasih Tuhan, taruh lagi Bapak Ibu. Sampai berat badan saya itu dari 87 turun 62. Ya, waktu datang balik ke Indonesia, mama saya lihat saya aja nangis ya. Wah, kenapa jadi begini gitu ya. Nggak bisa makan. Ternyata dokter suruh makan itu bukan bisa makan apa aja. Ternyata lu udah tahu deh nanti ya, lu nggak bisa makan katanya. Nggak nafsu makan Bapak Ibu. Tidur. Nah, lihat orang tidur kok enak ya. Tidur tuh mimpi yang serem-serem Bapak Ibu. Nggak jelas, mimpinya menakutkan. Berapa jam kebangun, berapa jam kebangun. Nah, saya pernah ngobrol sama teman saya yang pasang ring juga ya. Ternyata dia juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Mungkin trauma ya. Tidur pun gak enak loh. Nah, kalau kita tidur doa nggak? Bangun doa nggak? Bersyukur nggak? Nah, belum tentu ya Bapak Ibu ya. Bangun pagi-pagi buru-buru ya. Nah, lihat orang tidur itu sudah bagus banget loh. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bisa makan enak, tidur enak, bersyukur. Ya kan? Ternyata sehat itu murah, bukan mahal. Dokter operasi saya aja 26.000 Sing dolar, teman-teman. Dokter operasinya doang. Ya. Oh, saya lupa bawa kwitansinya ya. Nah, ini dokter yang namanya MC Tong. Ah, ini terkenal ya di sana ya, Dokter MC Tong. Nah, ini dia buat ceritanya di sini operasi saya. Nah, ini apapun yang dia lakukan di sini disambung ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya. Nah, teman-teman, dikira sudah itu selesai enak. Saya operasi tanggal 19, 25 saya keluar, 25 keluar. Nah, 24 harusnya keluar, 25 karena malam Natal itu Singapura full jalanannya. Jadi saya 25 keluar, tanggal 27 Desember saya balik Indo. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Buat itu cerita baru lagi ya. Tanggal 31 Desember
malam tahun baru, saya demam tinggi 41 derajat. Saya sampai nggak ngerasain lagi apa-apa, pokoknya panas sampai saya itu udah setengah sadar ya. Tetangga main mercon ya, kembang api, dar der dor. Waduh, istri saya buru-buru ya, tanya tetangga ya, akhirnya saya digotong ya. Digotong malam tahun baru, saya ingat banget, saya dibawa ke Medistra. Apa yang terjadi di Medistra? Saya diambil darahnya itu setengah jam Bapak Ibu baru bisa keluar. Setengah jam baru bisa keluar darahnya ya. Kumpulin, ternyata paru-paru saya ada kena genangan air ya, kayak banjir ya. Genangan air kuning. Nah, pagi jam 4, jam 5 saya terbang lagi ke Singapura, pesawat jam 6. Paling pagi lagi. Takut nggak boleh masuk Singapura, saya hajar Panadol supaya nggak panas. Kalau sakit tuh Singapura ternyata nggak gampang juga masuknya, ya nggak sembarang juga. Nah jadi berdoa lagi supaya masuk lagi Bapak Ibu. Tanggal 1 Januari dokternya nggak ada, jadi pakai asistennya ditolong lagi sampai tanggal 10 saya baru keluar tanggal 11 Januari. Nah Bapak Ibu dikira enak ya, setelah selesai saya pun makan masih nggak enak. Nah cerita di Singapura itu makan, saya bilang sama istri saya mau makan kemplang lah, saya orang Palembang ya, suka kemplang. Istri saya bilang, waduh nggak ada sih. Saya bilang, masa se Singapura nggak ada? Saya lupa, emang ini Indonesia gitu ya. Nah, Singapura kagak ada ya, dibeli kerupuk. Nah itu mendingan ya makannya ya. Tapi itu teman-teman, setelah pulang Indonesia kayaknya jalannya enak ya. Memang napas kita lebih lega. Tetapi Bapak Ibu, kekuatan kita jauh berkurang Bapak Ibu. Kekuatan kita bawa barang, tenaga itu jauh banget. Saya dulu nggak pernah tahu namanya orang yang pusing ya. Duduk katanya bisa bangun gelap, saya nggak pernah. Nah setelah itu. Nah apalagi obat-obatan yang saya minum ya, ini dikasih obat. Nih baru beberapa nih obatnya ya, yang dicantumkan di sini ya. Tapi ditambah lagi nih sama dokternya. Nah singkat cerita 2012 saya periksa lagi. Wah pikir enak. Nah apa yang terjadi teman-teman? Tetap aja ada beberapa lagi. Apakah obat menjamin? Enggak juga ya. Obat apakah menjamin? Tidak juga Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi waktu itu memang enakan ya obatnya ya. Jadi saya udah obat, kesense dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu setelah saya konsumsi SOP Subarasi dan Utsukushi ini barusan ya. Nah, ini tanggal Juni tahun lalu ya, Juni barusan ini. Nah ini hasilnya, ini padahal saya sudah stop pengencer darah. Kenapa Bapak Ibu saya stop pengencer darah saya? Sebenarnya nggak boleh ya, anjuran dokter. Saya itu Bapak Ibu ada minum obat, saya suka pusing, saya ini sampai saya kaki saya kapalan Bapak Ibu. Ini saya kalau gini kaki nggak berasa, baal, nah kapalan, baal ya, baal kakinya. Terus suka pusing, suka dizzy gitu ya, suka gelap. Kalau pernah mata saya tiba-tiba merah, pembuluh darahnya pecah, merah semua, Bapak Ibu, serem ya liatnya. Tangan saya kegentus lemari, itu darahnya netes-netes. Anak saya bilang, apa itu Pi? Wah saya baru tahu, pakai jeans kayak Kobudi itu, kegentur, ini jeansnya basah darah. Sampai akhirnya saya cek ya apakah pembuluh darah saya bermasalah. Nggak ada, ternyata obat ini ya. Nah akhirnya saya stop obat ini, padahal dokter bilang nggak boleh ya, saya stop. Ternyata apa Bapak Ibu? Nah dokternya bilang sekarang jangan banyak-banyak pengencer darahnya. Kenapa? Darah kamu udah cukup encer, 7 dari ini kan ya. Jadi saya ternyata Bapak Ibu tanpa minum pengencer darah pun, Plavix ya. Plavix berapa Bapak Ibu? Nah nanti dicek ya di Halodoc ya. Plavix itu pun harganya sudah di atas 30.000. Saya minum dari 28.000, 32.000, 34.000 kan, maunya yang paten ya. Maunya gitu kan. Akhirnya beli yang generik aja, Clopidogrel. Nah, ternyata obat-obat itu saya search di internet, itulah yang menyebabkan efek-efek samping itu Bapak Ibu. Ya. Nggak tahu lagi efek samping yang benar-benar nggak ada ya. Nah, kalau ini efek sampingnya ada ya, dapat konnichiwa ya. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini pakai darah saya. Nah, Bapak Ibu, yang barusan lagi saya cek juga, tapi ini di tempat satu dokter. Dokter ini bisa mengecek darah. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih ini?
Nah ini Juli ini saya baru periksa lagi. Ini Bapak Ibu, dia scan di pembuluh darah saya sini di leher. Jadi ini mewakili representasi. Jadi kayak kita selang itu, kalau kita pencet selang di sini pasti keluarnya kan kecil ya. Nah keluarnya nggak bener. Nah ini dia scan di leher saya. Ini kiri dan kanan. Ini cuma ada sedikit. Nah ini sedikit mungkin masih ada apalah ya. Nah ini kalau dilihat dia bilang ini sudah hampir normal semua, Bapak Ibu. Artinya pembuluh darah saya itu kayak selang itu. Selang itu sudah tidak ada yang benjolan-benjolannya, ya. Jadi Bapak Ibu, saya akhirnya ya tetap harus terusin ini ya, karena ini hasilnya kan luar biasa ya. Kalau dulu mengerikan, nah ini barusan saya cek lagi, ini cukup bagus ya, bukan cukup bagus sih. Dokter yang bilang ini udah bagus banget, ya. Ini cuma tinggal sedikit aja ini ya, sedikit ya sedikit. Nah ini sebetulnya sudah normal Bapak Ibu, kata dokter nggak apa-apa, ya. Jadi ini yang luar biasa dari produknya, Bapak Ibu. Jadi saya habis pulang dari Singapura tuh saya bilang teman-teman, wah jangan sampai ada kalian yang sakit jantung, jangan sampai ada yang bypass jantung, karena saya sudah merasakan ya efek-efeknya tuh bukan hanya efek yang setelah habis operasinya ya, jangka panjangnya sampai sekarang pun tubuh kita nggak jauh lah dengan yang dulu ya. Tapi untung dengan ada SOP operasi dan Utsukushi, teman saya pun ketemu sudah berapa lama nggak ketemu, muka kamu segeran ya, segeran kinclong ya. Mungkin ada konnichiwa-nya juga ya teman-teman. Oke gitu aja, mungkin kepanjangan Bapak Ibu ya. Oke ada yang mau tanya?